Sang Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Puspawani, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari kesibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami kesibukan perguruan taman siswa. Dan memang Ki Hajar dan taman siswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangkai yang tak dapat terpisahkan. Kita berada di kelas terbuka dari sebuah taman guru. Untuk selanjutnya, mengikuti latihan sebuah permainan kanak-kanak, kancil mencuri timun. Sedapnya menyaksikan kenakalan anak-anak Taman Indria ini yang dengan merdekanya belajar di bawah asuhan kasih ibu gurunya. Kembali ke Pendopo Agung, kita saksikan permainan kanak-kanak yang lain. Joko tingkir dalam bahasa daerah. Dengan didampingi oleh ibu, Ki Hajar mengadakan peninjauan ke tempat anak-anak yang tengah belajar menggambar di alam terbuka. Anak-anak menggambar secara gotong royong, jadi berhulukis kuntul baris di bidang lukis. Kemudian perjalanan Ki dan Nyi Hajar diteruskan ke tempat anak-anak dewasa dalam pelajarannya memahat, diri dalam mengerjakan kerajinan tangan. Pada ketika-ketika tertentu, hasil karya murid-murid taman siswa tersebut dipamerkan. Kita tenggelam di dalam kesibukan anak-anak. Marilah kita kini meneropong kesibukan bapak-bapaknya, pemimpin-pemimpin organisasi taman siswa, anggota-anggota majelis luhur. Kemudian muncullah
Perintahkanlah Pak Darminto untuk memanggil mereka berapat. Pak Darminto, yang juga telah mendahului kita pulang ke alam baka, adalah pula seorang tokoh taman siswa yang setia dan tak kenal jerih dan waktu. Demikian pula lah lain-lain anggota karyawan Majelis Luhur yang kita jenguk dalam ruang ini. Dan tak salahlah kata orang bahwa mereka yang berani menceburkan diri dalam taman siswa adalah mereka yang bersedia berkorban dan tak takut akan melarat. Dengan setia mengabdikan diri selama ini, mau tak mau mengalami dituling. Dan bolehlah keluarga taman siswa merasa bangga dengan hasil-hasil dari mesin baru ini. Untuk kelak menurut masanya, mesin-mesin ini pun akan mengalami ditulingnya pula. Nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara, tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sepuh yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya telah membangun dan menjiwai taman siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini. Ki Cokrotirjo, Nyi Hajar, Ki Pranawidekso, Ki Hajar, Ki Sutopo Wonoboyo dapat berkumpul dan bersenda bersama sambil mengenangkan kembali masa lalu, masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi sayang, pertemuan semacam yang kita saksikan ini ternyata adalah pertemuan terakhir pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Ki Hajar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Saat badan lesu lemah dan masih sering pula digoda oleh batuk perih karena baru saja lepas dari masa kering yang lama, Ki Hajar berkenan pula menghadapi kongres. Dan ternyata badan yang masih letih itu tak terhiraukan lagi manakala kepentingan nasional memanggil dan jiwa mulai berkobar. Istilah ini kita dengar, tapi mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa ini adalah istilah yang berasal dari Taman Siswa. Ketika Taman Siswa berdiri di tahun 1922, maka ada satu ucapan dari presiden kita yang pertama, marhum Sutatmo Sriyokusumo, yang ditulis dalam karangan dalam bahasa Belanda yang berbunyi, demokrasi zonder leiderschap is een ramp voor het volk. Dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita adakan. Demokrasi yang tidak dipimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti tiap-tiap orang merasa boleh berbuat semau-maunya. Dan karenanya akibatnya tidak lain daripada kekacauan. Kita mengadakan istilah itu
Oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat, di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah satu, itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tapi hanya jumlah suara. Jadi kalau jumlah suara itu lebih daripada separuh, itulah yang dianggap menang. Itu tradisi di Eropa. Dan dengan sengaja tradisi itu kita pecahkan. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi, tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat kepada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. Sebab tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Pada waktu senggang, dikala sinar yang Dewi Ratih menerang bumi, Ki dan Nyi Hajar sering melepas lelah di muka pondok yang sederhana ini. Tetapi ada saja murid yang menggodanya dan diterima pula dengan gembira. Nah ini 3 serangkai. Yang ini Dr. Dawesdeker yang sesudah merdeka berganti nama Dr. Setiabudi. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, yang ini Pak Azhar Dewantoro, dulu namanya Suwardi Suryaningrat. Kalau tidak salah, dulu kan memakai titel Raden Mas, toh Bu? Ah, itu titel sudah lama kita buang. Anu Pak, kami sudah 3 tahun menerima pelajaran-pelajaran tentang ketahansiswaan dari Bapak. Dan justru tentang riwayat Bapak sendiri, Bapak belum pernah menceritakan kepada kami. Apa Bapak tidak berkeberatan untuk menceritakannya tentang hal itu, Pak? Wah, ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah, hanya saja serba singkat ya. Begini yang disebut 3 serangkai, yaitu pimpinan pusat daripada Indische Partai. Adapun Indische Partai ini, partai yang pertama kali menuju ke arah politik. Partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi
Bung Tomo menamakan dirinya usaha kultural. Masyarakat Islam ekonomi baru Indonesia Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Tapi yang berhubungan langsung dengan peristiwa yang untuk pertama kali terjadi ialah pembuangan 3 serangkai itu mengenai rencana Belanda untuk merayakan kemerdekaan Nederland 100 tahun di dalam bulan November tahun 1913. Dan inilah yang sangat menjengkelkan kita semua. Masa iya di sisi Indonesia ini dirayakan perayaan kemerdekaan bangsa yang menindas kita? Untuk itu kita mendirikan komite yang bermaksud supaya menggagalkan maksud Belanda ini. Jangan sampai ini terjadi. Sebab ini suatu penghinaan terhadap bangsa kita, terhadap kehormatan nasional kita. Selain daripada itu, ada juga yang menjengkelkan kita semua. Pada waktu itu, rakyat disuruh ikut membayar biayanya. Di desa-desa diedarkan Leisterma dan siapa-siapa dimintai, dan barang tentu orang takut lalu terpaksa memberi. Sebab yang mengedarkan itu orang-orang dari pemerintah. Karenanya lalu kita berusaha supaya ini gagal. Selain itu, komite Bumi Putra yang kita dirikan ada maksud lain juga, ialah untuk menuntut adanya parlemen. Dan ini berarti Indonesia merdeka. Komite Bumi Putra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia. Dan terbuktilah di situ bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan brosur risalah yang terkenal, yaitu Als Nederlander was. Artinya, seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin marahnya Belanda. Barang tentu juga karena kita di dalam brosur itu menuntut adanya parlemen. Dan ini saja sudah dianggap suatu perbuatan politik yang tidak dapat dibolehkan. Lalu kerasan, yaitu saya ditangkap. Sesudah saya ditangkap karena penerbitan brosur itu, Dr. Cipto menulis karangan Aim for all for it. Artinya satu buat semua, semua buat satu. Dan dengan caranya sendiri yang unik, Dr. Cipto memaki-maki di situ tentang apa yang diperbuat oleh pemerintah Belanda. Segera Dr. Cipto ditangkap juga. Lalu Dr. Douwe Steger menerbitkan karangan yang bertitel Onze Helden, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Sebab Douwe Steger memandang kita berdua, Dr. Cipto dan saya, sebagai pahlawan. Dan caranya kita mempertahankan diri itu dianggap kepahlawanan oleh Douwe Steger. Dan dia juga ditangkap. Sehingga dengan begitu 3 serangkai yang sudah tadinya diintip-intip, ditakut-takuti itu tertangkap ketiga-tiganya. Dan putusan pemerintah sudah dijatuhkan, yaitu saya diinternir ke Bangka, Dr. Cipto ke Banda,
sedangkan Dr. Douwe Stecker ke Timur Kupang. Tapi agar kita dapat melanjutkan usaha kita, aksi kita, kami minta kepada pemerintah Belanda supaya dapat dengan bebas meninggalkan Indonesia. Karena kita bermaksud akan meneruskan aksi kita di luar negeri. Waktu itu usia Pak Hajar berapa tahun, Pak? Waktu itu saya berumur 24 tahun. Saya dengar waktu Bapak ditangkap tidak cukup oleh 2-3 orang serdadu saja. Apa betul, Pak? Pada waktu itu saya ada di Bandung. Memang pusat dari aksi kita Bandung. Yang menangkap saya itu sebetulnya hanya 30-40 serdadu dengan bayonet terhunus. Tapi di Bandung waktu itu ada banyak serdadu-serdadu sehingga Bandung menjadi kota militer. Ini disebabkan karena pemerintah Belanda mendatangkan tidak kurang dari 1.500 serdadu dari Cimahi. Karena dikiranya di Bandung akan ada apa-apa. Pada waktu itu, Ibu dan Pak Hajar pengantin baru. Untung kita dapat sokongan dari berbagai golongan, umpamanya Buku Tomo, Tarekat Islam, dan Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Kita para istri dapat turut ke Islam. Jadi kalau begitu boleh dikatakan sambil diasingkan, Ibu dan Bapak berhoneymoon ya, Bu? Ya. Berangkat kita ke luar negeri pada tanggal 6 September tahun 13 itu tidak berarti bahwa kita menghentikan aksi kita, sama sekali tidak. Kita sudah pesan kepada sekalian pemimpin dari golongan-golongan yang menyokong kita untuk meneruskan aksi kita. Malah ketika berangkat dari Tanjung Priok pada hari itu, saya memberi sekedar uraian, sekalipun hampir-hampir dilarang oleh polisi, tapi dapat juga di dalam minta diri kami menganjurkan supaya meneruskan pekerjaan kita. Dan terus di dalam kapal kita menulis karangan-karangan. Malah ada yang saya kirimkan kepada harian-harian Indonesia dan harian Express dalam bahasa Belanda, di mana kita terus menganjurkan jangan sampai putus asa. Keberangkatan kita jangan memutuskan asa, tapi sebaliknya harus memberi semangat yang sebesar-besarnya. Dan di Kolombo dapatlah kita. Antaranya isi surat-surat tersebut ialah jika nanti bendera Belanda pada bulan November berkibar dan orang berpesta-pesta melakukan toast dan berpidato untuk keselamatan pembesar-pembesarnya, mengertilah saudara bahwa saudara sendiri tidak mempunyai pembesar-pembesar sendiri yang patut diberi ucapan selamat dan dimuliakan. Dan bersiap-siaplah, perayaan kebangsaan kita sendiri pasti akan datang. Marilah kita berdoa agar supaya saat itu lekas datang. Pada tahun 19, saya kembali dari Nederland. Tapi itu tidak berarti bahwa saya dapat beristirahat. Sebab saya diminta segera datang di Semarang untuk pegang pimpinan partai dan pimpinan dari majalah-majalah kita. Tapi ini ada baiknya. Sebab sebelumnya di koran-koran Belanda diucapkan bahwa saya minta ampun, bahwa saya tidak akan berpolitik lagi, dan bahwa karenanya saya dibolehkan kembali. Itu bohong sama sekali. Tambah-tambah tidak lama lagi saya ditangkap oleh polisi. Karena pada suatu rapat umum saya didakwa menghina Hooggerechtshof, yaitu Mahkamah Agung dari Belanda. Dan istimewanya pada rapat itu yang saya didakwa menghina itu ada satu tokoh besar yang berhadir, yang menyaksikan, yaitu Saudara Semaung. Semula Ki Hajar dijebloskan dalam penjara Semarang untuk kemudian diangkut dengan kereta api ke Pekalongan.
Dan Ki Hajar bersedia diangkut jika tangannya tidak diborgol. Akhirnya menanglah Ki Hajar, tangannya merdeka. Pemerintah Belanda makin lama makin kejam pada waktu itu, sehingga kita menetapkan untuk melakukan usaha lain yang lebih bermanfaat. Saya sendiri pada tahun 20 pergi ke Jogja dan terus pegang pimpinan Adi Dharma School. Adapun Thomas Dekker ke Bandung untuk mendirikan Kesatrian Institute-nya. Hanya Dr. Cipto yang meneruskan gerakan politiknya dengan menerbitkan majalah yang terkenal, yaitu Pangbuka. Dan dengan caranya sendiri, Dr. Cipto terus mengecam segala apa yang tidak baik dari pemerintah Belanda, sehingga terpaksalah pemerintah membuang dia lagi ke Banda Neira tahun 27. Pada tahun 22, saya meninggalkan Adi Dharma dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Sebab harus diingati, Adi Dharma ada yang punya, perhimpunannya ada, dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu, tepatnya 3 Juli 22, dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional, di antaranya marhum Sutatmo Suryokusumo, marhum Suryo Putro, dan lain-lainnya. Dan semua itu berkehendak untuk melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahannya. Tak sedikit duri dan goda merintang jalan taman siswa. Sampai-sampai karena pajak, bangku-bangku sekolah dan lain-lain barang harus dilelang. Dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena taman siswa tetap berjalan. Satu goda hilang, lain rintang menjelang. Dalam tahun 1932, lahirlah yang disebut ordonansi sekolah liar yang bermaksud membubar hancurkan taman siswa. Kali ini pun Ki Hajar bersikap tegas. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Dengan bantuan dari badan-badan perjuangan lainnya dan tokoh-tokoh patriotik, ordonansi tersebut akhirnya menemukan kuburnya. Ternyata benih taman siswa mendapat tanah yang subur dan berkembanglah ia luas ke segala pelosok Nusantara. Ketika Jepang datang pada tahun 42, atas anjuran Bung Karno dan Bung Hatta, para pemimpin bersama-sama mencari jalan bagaimana caranya rakyat kita terus dapat memelihara semangat nasional sekalipun Indonesia diduduki Jepang. Dan untuk itu para pemimpin lalu mendirikan PUTRA, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh apa yang disebut 4 serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mansur marhum, dan saya sendiri. Hanya 1 tahun saya ikut memimpin Putra. Kemudian saya meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta. Sebelum berangkat, saya dapat jaminan dari sekretaris Gun Saikam bahwa taman siswa akan terus boleh buka, sekalipun lain-lain perguruan ditutup. Karenanya langkah terkejut saya
ketika datang di Jogja tahu bahwa Taman Siswa sudah ditutup. Saya minta keterangan kepada Syucokan. Saya berkata bahwa dari Jakarta dijamin bahwa Taman Siswa akan terus boleh buka. Dan apa jawabnya Syucokan? Tuan seorang pemimpin yang bohong. Barang tentu perkataannya demikian tidak saya terima. Saya protes sekeras-kerasnya. Dan ini rupanya membuat amarahnya Syucokan. Sebab sehari sesudahnya saya dipanggil oleh KMPKI, diperiksa sampai 2 kali. Itulah suatu tanda bahwa ada bahaya bagi saya. Tapi apa boleh buat? Saya tidak boleh menerima perkataan Syucokan itu tadi. Merdeka! 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 Ini adalah beberapa dari belasan jabatan penting yang dipegang oleh Ki Hajar dalam zaman merdeka. Akhirnya, Republik Indonesia mengalami percobaan yang berat, dan percobaan ini ternyata merupakan peristiwa yang menentukan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, diduduki oleh tentara Belanda, dan Taman Siswa pun tak lepas dari ancaman. Dan Ki Hajar pada hari tuanya masih tak luput juga dari tangkapan Belanda, masih juga dianggap berbahaya. Ki Hajar bukanlah Ki Hajar jika tidak terus berjuang. Di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan, walau badan sudah terasa tak kuat lagi. Tanggal 19 Desember 1956 adalah hari penting dalam catatan sejarah hidup Ki Hajar. Pada hari itu, bertempat di Sitinggil, Yogyakarta, dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Ki Hajar oleh Universitas Gadjah Mada. Menyaksikan perhatian yang sangat besar ini, tahulah kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting, peristiwa nasional. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Sarjito antara lain mengatakan bahwa pada hari-hari setengah abad lampau, gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hajar adalah bagaikan Naya Rana, pemuda senantiasa gembira hati, tangkas, tidak sepi humor. Dalam kata sambutannya, Ki Hajar antara lain mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Pondok sejuk dan tenteram ini berisikan perabot-perabot yang sangat sederhana, adalah tempat di mana Ki Hajar bekerja keras, tempat dari mana memancar sinar inspirasi ke seluruh penjuru. Setelah terlibat dalam hari-hari yang sibuk, di mana pula penyakit berat sering-sering menyerang, Ki Hajar perlu menyingkirkan diri dari dunia ramai. Bersama-sama dengan putra-putri dan cucu-cucunya, Ki dan Nyi Hajar beristirahat di hawa sejuk untuk bersiap-siap menghadapi tugas baru.
tak tenteram dan bergembira hati pada suatu saat yang indah di hari tuanya dapat berkumpul dan bersuka bersama dengan keluarganya. Lebih-lebih pada saat-saat panggilan Tuhan, sayup-sayup mulai terdengar. Melihat album, terkenanglah pada putra di Pulau Bali. Subroto, putra Ki Hajar kedua, telah memilih ladang baktinya di angkatan perang. Semoga anak cucu ini dapat mengikuti jejak eyangnya. Dalam suasana hening tenang, di tempat ini pada 26 April 59, air mata jatuh mengiring kepergian suami dan bapak tercinta. Ki Hajar Dewantara mangkat, pulang ke rahmatullah. Beribu-ribu telegram bela sungkawa dari segala golongan dan lapisan masyarakat membanjir, membuktikan keagungan Ki Hajar dalam hati rakyat. Udara yang semula terik menusuk, yang kemudian dinodai oleh mendung tebal, hitam seram, sesaat sebelum komando keberangkatan jenazah diserukan, telah menyingkirkan diri dengan sopannya, dan akhirnya tinggallah lapis awan putih, Pak Cinde Sutra, penyelimut jenazah. Yang sejuk itulah jenazah diantar dengan upacara kebesaran menuju ke makam Taman Siswa di Celeban, tak jauh dari makam pahlawan Semagi. Rakyat Yogyakarta dari segala macam lapisan yang kenal akan pribadi dan kepatriotan Ki Hajar dari dekat berjedal memagar jalan, memberikan salut kehormatannya kepada jenazah tokoh agung, puspa penghias sejarah. Putra-putramu Ki Hajar Dewantara mengantar kepulanganmu ke Hyang Bidi. Rasa setia atas cita-cita luhurmu Ki Hajar Dewantara kami teruskan sampai tercapai masyarakat tertib dan damai. Padma mekar harumnya mengambar ambar. Itulah pribadi agungmu Ki Hajar. Agungnya cita demi sempurnanya rakyat Indonesia. Berjuta jiwa kau tempa di Taman Siswa. Di hatinya tumbuh cinta paling setia pada kemerdekaan, pada tanah air, pada rakyat yang jujur dan gagah berani.
Kami penerusmu, Ki Hajar. Di hati kami tercatat duka paling besar atas kepergianmu dari sisi kami. Kami tahu satu kepergian wajar. Dan jiwa kami sudah terlanjur dipadu cinta paling setia. Cinta dan setia ajaranmu. Kami jaga keutuhan. Kami cegah setiap usaha penyelewengan yang menggunakan saat duka ini sebagai kesempatan kesucian yang dilumuri noda-noda. Kami tetap